Pada video kali ini, gue akan membahas sebuah fenomena yang cukup terkenal ya, yaitu mengenai sebuah kawasan, sebuah lokasi yang terkenal sampai detik ini, sampai saat ini masih tanda kutip misterius. Ini berada di sebuah perairan. Mungkin dari kalian banyak yang tahu mengenai lokasi dan tempat. So, by the way, sebelum gue mulai cerita, gue butuh dukungan kalian dengan cara kirimkan kolom komentar kalian di kolom komentar ini banyak-banyaknya, agar channel ini tetap bisa berkembang dan bisa memberikan hiburan terbaik buat kalian semua. Tanpa berlama-lama, gue akan mulai ceritanya. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda adalah misteri lautan yang paling banyak menuai kontroversi dari dulu hingga sekarang. Pasalnya, area yang berada di antara Miami, Bermuda, dan juga Puerto Rico tersebut kabarnya sangat berbahaya. Semua kapal dan pesawat yang melewatinya akan tersedot masuk dan hilang selamanya. Itulah yang membuat segitiga Bermuda sulit untuk dipelajari. Tidak ada orang yang berani mendekat ke sana. Akhirnya, berbagai teori pun bermunculan. Ada yang menyebutkan bahwa di sana terdapat monster laut, lubang alien, dan lain-lain. Dilansir dari National Ocean Service, teori yang banyak diyakini oleh para ahli menjelaskan bahwa terdapat pusaran air yang memang sangat besar di sana. Energi yang dihasilkannya begitu kuat hingga bisa menyedot siapapun yang mendekat. Kisah yang akan gua angkat kali ini adalah tentang segitiga Bermuda. Kalau mendengar nama ini, yang ada dalam benak dan pikiran kita adalah sebuah tempat di mana banyak hal-hal misterius dan hal-hal di luar nalar kita yang seakan tidak terjawab dengan teka dan teka-teki yang terjadi di segitiga Bermuda. So, gue juga akan memberikan sedikit gambaran mengenai tentang segitiga Bermuda berdasarkan literatur dan pengetahuan yang gue tahu, yang gue baca. Tentunya ini satu hal yang sangat informatif dan menarik. Kalau orang nanya, "Bang, emang bahas segitiga Bermuda ada hubungan dengan horor nggak sih?" Sebenarnya pertanyaan itu bagus, cuma jawabannya ini tuh bukan horor-hororan, tapi emang horor beneran. Nah, jawabannya kok bisa? Ya jelas bisa. Kenapa? Karena nih, jadi sedikit aja nih prolog awal ya. Jadi di segitiga Bermuda itu ada pesawat melintas. Nah, ketika dia sampai di kawasan segitiga Bermuda, ada nih, itu hilang men. Dia hilang kontak, dan sampai para awak kapalnya pun hilang. Nggak cuma hilang kapalnya aja, pesawatnya aja, tapi orangnya, awak kapalnya juga hilang. Kira-kira
kurang serem apa sih cerita itu sebenarnya? Nah, sebenarnya nih cerita awal ini ya benar terjadi, memang sudah terjadi. Tapi nih, gue minta kalian kalau emang kalian ada fakta-fakta yang lebih menarik dan lebih seru dibahas, silakanlah kirim ke kolom komentar. Ceritain lah, mungkin kalian pernah dengar literatur yang berbeda dengan yang gue dapatkan. Silakan diramaikan aja di kolom komentar. Gue sangat berharap video ini bisa tembus. Ya nggak muluk sih, gue cuma pengen kalian bisa bantu juga untuk share video ini dan bisa tembus minimal 1 juta lah, 1 juta views. Gue rasa bukan hal yang sulit ya untuk bisa tembus 1 juta views dalam video ini, karena di sini kalian akan mendapatkan informasi yang sangat berharga gitu tentang segitiga bermuda. Sebenarnya ngomong segitiga bermuda ya horor banget sih, cuma ya gimana lagi, gue mau angkatin cerita emang menurut gue cerita yang sangat epic ya, bukan cerita istilahnya nih kalau kita ngomongin horor, waduh ini kelasnya udah high class nih, udah kelas tinggi nih, levelnya tuh udah level tinggi nih kalau kita ngomongin horor ya, karena tingkat kehororan dari segitiga bermuda sampai saat ini memang masih belum bisa terpecahkan. Artinya banyak mitos dan kejadian ataupun fenomena alam yang sampai saat ini juga masih menjadi teka-teki dan masih belum bisa terungkap secara gamblang sebenarnya kenapa dan ada apa. Walaupun teori-teori ya mungkin banyak teori-teori tentang segitiga bermuda. Makanya nih pantengin terus nih fakta menarik dan fakta unik mengenai segitiga bermuda. Oke, gue rasa kalian udah penasaran ya, mau denger apa aja sih fakta-fakta yang segitiga bermuda. Oke, gue akan mulai ya dari yang pertama nih. Jadi nih, pada tahun 1993 itu ada kapal hilang, kapal laut yang itu ngelewatin segitiga bermuda. Nah, si Gokwan Marceleni ya, namanya si Gokwan Marceleni, dia kalau nggak salah dia seorang apa ya, ilmuwan gitu sih, ilmuwan yang dia mengetahui tentang saat itu ya, tentang meneliti tentang segitiga bermuda pada masa itu ya. Kalau gue salah tolong dikoreksi, dibenerin ya, karena gue juga baca dan gue lihat beberapa literatur, jadi nggak satu literatur aja, tolong dikoreksi. Oke. Selanjutnya dari NOAA itu membantah, jadi dia tuh membantah bahwa segitiga bermuda itu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau supranatural. NOAA itu membantah bahwa kapal itu hilang itu bukan karena kekuatan gaib, bukan karena kekuatan supranatural yang selama ini beberapa masyarakat dunia ada yang meyakini hilangnya kapal, baik kapal laut maupun pesawat itu di segitiga bermuda itu berhubungan dengan hal-hal yang berbau supranatural. Menurut NOAA, dia membantah itu. Oke, kita lanjut lagi ceritanya. Dan di segitiga bermuda juga merupakan titik paling dalam di Samudra Atlantik, teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin nggak sih kalau misalnya kalian ke laut nih, kan ada tuh kadang-kadang kalau kita mau berenang di laut tuh, kata penjaga pantai, bapak ibu tidak boleh melintasi yang sudah ditandai garis merah misalnya, karena kalau melaut itu sudah kedalaman sekian meter di atas permukaan laut. Nah, dengar kan, buat kalian suka jalan-jalan nih pantai, mandi di laut, pasti peringatan kayak itu dari penjaga pantai. Nah, segitiga bermuda ini titik
terdalam di Samudra Atlantik. Kalian bisa bayangin nggak sih, Samudra Atlantik aja udah dalam, dia tuh titik terdalamnya. Bisa bayangin nggak kira-kira? Ya bisa lah, coba. Dan di sana juga cuaca itu berubah-ubah teman-teman. Jadi menurut literatur yang gue sempat dengar dan baca, cuaca tuh berubah-ubah. Jadi mungkin sekarang panas nih, tiba-tiba hujan. Sekarang hujan, tenang, air laut, tiba-tiba ada badai. Nah itu kan itu horor banget gitu loh. Artinya cerita itu tuh sumpah tuh kayaknya kalau angan-angan gitu, kalau kita ada di sana, kalau kita nggak bisa berkata apa-apa. Kalau kita mungkin nggak masuk ke area itu ya, tapi kita mungkin melihat dari kejauhan dengan kondisi perubahan cuaca yang sangat berubah-ubah. Itu horor banget buat gue sih, connect ya. Jadi di sana itu sempat bisa dikatakan tempatnya Raja Jin. Nah ini yang tadi gue bilang kan dari NOAA itu, NOAA dia membantah bahwa itu di sana itu adalah kekuatan supranatural. Tapi di beberapa kalangan meyakini bahwa kawasan segitiga Bermuda itu merupakan kawasan yang tempat bermuaranya Raja Jin. Raja Jin ya itu bisa benar, bisa juga mitos. Yang namanya mitos sekali lagi itu ya kembali ke masing-masing. Silakan percaya, juga silakan enggak. Betul. Gue juga secara pribadi kalau ditanya gue percaya atau enggak sama mitos, sama jawabannya. Gue akan katakan bisa iya, bisa enggak. Namanya juga mitos. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi di sana itu ada sebuah piramida Atlantis di bawah laut segitiga Bermuda. Ada piramida Atlantis. Ada seorang pelaut Amerika di masa itu yang bernama Christopher Columbus. Dia tuh mengelilingi bumi nih, laut nih. Nah, sampailah dia di laut Atlantik. Dia menemukan hal-hal aneh itu di sana. Ada cahaya itu dari langit, naik turun tuh cahaya. Nah dia sampai bingung tuh sama beberapa rekannya, itu sebenarnya cahaya apa? Ya mereka juga pada nggak bisa menjawab cahaya apa sebenarnya. Dan itu hal fenomena yang aneh yang dialami oleh Christopher Columbus. Oke, kita lanjut. Jadi posisinya kalau ada yang nanya gimana sih gambaran posisi di segitiga Bermuda. Jadi dia tuh ada di 3 sisi ya. Ini berdasarkan literatur yang gua tahu, yang gua baca, gua dengar. Jadi buat temen-temen atau kalian yang mungkin pendapatnya berbeda atau buat salah nih, tolong dikoreksi dan dibenerin tuh di kolom komentar. Jadi ada 3 bagian, yaitu di Puerto Rico, bagian kedua adalah di Miami, dan yang ketiga di Samudra Atlantik. Jadi membentuk segitiga. Kalau nggak salah satu lagi di Florida ya, Florida, Amerika Serikat. Ya, kalau salah dibenerin, dikoreksi sekali lagi. Oke, next. Nah, ada nih kejadian yang sangat menarik, fakta yang terjadi, dan ini merupakan cerita yang sangat epik ya, kisah nyata, yaitu yang dialami oleh suatu ketika ada sebuah kapal namanya Allen Austin ya teman-teman. Kapal ini dia melihat sosok kapal misterius di tengah lautan, yaitu tadi di atas segitiga Bermuda. Jadi ada satu kapal, dia sempat nanya sama beberapa rekannya di kapal, orang yang ada di kapal itu. Itu kapal yang di tengah lautan itu kapal misterius. Jadi itu kapal untuk propertinya lengkap, tapi orangnya nggak ada. Itu seolah-olah kayak kapal yang ditinggal
ditinggal begitu saja oleh pemilik kapal gitu. Makanya mereka hampir nggak percaya kan kapal beneran, apa kapal bisa dikatakan mungkin tanda kutip ya kapal goib gitu ibaratnya, kapal setan kali ya coba mungkin ya, kapal setan namanya nggak kapal misterius. Nah di situ mereka para awak kapal di Ellen Austin, mereka tuh sempat ya nggak pikir kok ada sih kapal misterius tengah lautan dengan kondisi yang masih utuh, sementara mereka tahu Pulau Bermuda, di segitiga Bermuda itu kan kalau ada kapal melintas apa itu akan kasih tahu ke bawah segitiga Bermuda dan dia bilang itu ada kapal tuh udah masuk ke area segitiga Bermuda dan utuh masih. Dari situlah mereka berpikir ini kapal pancingan atau kapal gimana, atau kapal jebakan atau gimana. Sempat tuh terjadi diskusi di antara beberapa awak kapal, seolah-olah kapal itu ada yang mengendalikan. Nah itulah yang membuat para kapal di Ellen Austin itu sempat berpikir ini istilah bahasa kitanya ini kapal goib ini kapal setan, kapal misterius. Jadi seolah-olah kapal itu bergerak, berjalan kayak ada yang mengendalikan itu teman-teman. Kita lanjut. Dan kejadian kedua yaitu tidak kalah menarik itu tentang Flight 19. Flight 19 adalah sebuah pesawat tempur yang melintas. Penerbangan 19 menjadi salah satu insiden paling terkenal di wilayah ini. Satu kelompok pesawat hilang di wilayah ini tahun 1945. Ekspedisi penyelamatan juga nggak berjalan lancar karena salah satu kapal dengan 13 awak juga hilang. Hal-hal tersebut nggak cuma kejadian di zaman dulu kok. Sebuah kapal sepanjang 9 meter dengan 20 awak hilang sehari setelah seharusnya tiba di Lake Worth, Florida. Gak ada catatan kapal atau sinyal darurat dari kapal itu. Misi pencarian melibatkan perahu dan pesawat selama 84 jam. Tim Tasi Samudra Atlantik itu kalau nggak salah 13 penumpang hilang. Jadi kapal satu terbang melintasi Flight 19 melintasi Samudra Atlantik, itu tiba dia hilang. Itu di saat itu gue nggak tahu tuh Flight 19 lagi uji coba pesawat atau emang dia hanya sebatas melintas. Gue denger infonya itu tadi gue baca. Jadi dia mau ke satu lokasi yang melintasi segitiga Bermuda. Cuman gue juga nggak jelas tadi itu tujuannya dia mau ngapain. Jadi dia melewati itu. Ibaratnya dia tuh mau ke satu tujuan, cuma dia harus melewati segitiga Bermuda. Nah dia juga nggak tahu kalau segitiga Bermuda itu berbahaya. Akhirnya hilang tuh 13 penumpang hilang begitu saja tanpa jejak. Sumpah ini horor banget. Next, yang ketiga mungkin ini fenomena yang terakhir ya, yang kisah nyata beberapa pesawat tempur kapal itu USS Keylogg. Dia membawa 1000 ton baja dan banyak awak kapal yang hilang. Angkut batubara Cyclops pada tahun 1918, kapal ini berlayar dari Pulau Barbados, tapi setelah beberapa hari, kejadian yang sama terjadi. Kapal ini menghilang tanpa jejak bersama lebih dari 300 awaknya. 3 tahun kemudian, pada tahun 1921, seorang penjaga pantai di Diamond Shoals dekat Cape Hatteras, Carolina Utara menemukan kapal komersial besar yang kandas. Penjaga pantai siap menolong, tapi nggak ada yang bisa diselamatkan karena kapal itu kosong, nggak ada awak kapal atau penumpangnya. Beberapa teori yang terkait kejadian ini menyebutkan bajak laut, tapi nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sempat gue tadi ngedenger itu ada pihak keturunan dari keluarga US Keylogg sampai sekarang istilahnya, kalau yang gue dengar tadi videonya itu dia masih ingin mengetahui keterangan keberadaan anggota keluarganya yang hilang saat itu di segitiga Bermuda. Tapi ya nggak bisa terdeteksi sampai sekarang, detik ini hilang tanpa jejak. Jadi 3 peristiwa ini kisah nyata dan mungkin bisa dijadikan
bahan literatur buat kita juga ya. Sungguhnya segitiga bermuda itu berdasarkan fakta, berdasarkan kejadian dan fenomena yang kita dengar, itu terjadi. Pesawat hilang lagi terbang, terus kapal laut yang berjalan juga hilang di atas segitiga bermuda. And then, by the way, gua mau lanjut lagi nih ceritanya. Nah, itu tadi cerita yang sangat epic ya. Mungkin kalau kalian nanti gua dengar cerita gua selesai, nggak dengan cerita yang tiga itu tadi tuh, silakan diputar mundur lagi. Next, berikutnya di segitiga bermuda juga ada mitos tuh, ada kerajaan alien dan kerajaan iblis. Kalian bisa bayangin nggak sih, kalau satu tempat yang mengandung mitos tentang adanya satu kerajaan alien dan kerajaan iblis, kerajaan berarti bukan hal yang kecil kalau nama kerajaan itu besar. Ada rajanya, ada pengawal raja, ada tentara, dan ada pasukannya, tentara raja. Jadi mitosnya ada kerajaan alien dan iblis di segitiga bermuda. Dan mengapa pertanyaannya sekarang kapal-kapal ataupun pesawat yang melintasi segitiga bermuda itu mereka bisa hilang? Karena berdasarkan penelitian di segitiga bermuda itu tuh ada medan magnet yang sangat kuat, Jadi ketika ada benda apapun yang melintas, dia akan tersedot ke bawah, karena medan magnet dari dasar laut yang kuat hingga akan menyedot dan menarik benda-benda yang melintas di atas. Fakta menarik lainnya adalah ada sungai di bawah laut, yaitu di dalam segitiga bermuda. Makanya ketika kapal itu tersedot, kan nggak terdeteksi tuh, sampai hilang segala macam. Nah itu tuh dia terbawa oleh aliran sungai. Itu dilakukan oleh para ilmuwan. Ya, dan gua hanya mendengar literatur sekilas. Kalau kalian memang ada nih info mengenai tentang sungai yang ada di segitiga bermuda, isilah di kolom komentar, jelasin ke netizen yang lain supaya mereka tahu, ataupun fakta-fakta menarik yang kalian pernah tahu yang nggak sesuai dengan cerita gua, silakan kalian kolom komentar. Terus di sana itu ada gelombang laut yang sangat tinggi. Tahu nggak sih kalian tinggi seberapa? 30 meter. Gelombang laut 30 meter. Jadi itu macam kayak tsunami gitu kan. Kebayang ya, jadi ketika ada pesawat yang terbangnya rendah, yang ketinggiannya nggak sampai 30 meter, otomatis bakal kesedot sama ombak. Ditambah lagi ada medan magnet di laut segitiga bermuda itu. Jadi sebenarnya secara teori ilmiah tentang keberadaan hilangnya pesawat itu, yaitu tadi tentang medan magnet yang sangat kuat dan adanya gelombang laut sekitar 30 meter. Dan itu studi ilmiah teoritis yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Tetapi lagi dan lagi studi ilmiah tersebut tetap masih mengundang, tetap masih akan bersinggungan dengan hal-hal yang berbau mistis ataupun bernuansa gaib di seputaran segitiga bermuda. Oke, next. Mungkin ini bagian terakhir ya dari apa yang akan gua sampaikan mengenai fakta yang sangat mencengangkan di segitiga bermuda. Di dalam Al-Quran itu satu ayat. Dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran surat Ar-Rahman ayat ke-20. Sebagian orang memahami bahwa ayat ini membahas tentang segitiga bermuda. Menurut mereka, dalam ayat tersebut memang tidak disebutkan secara gamblang perihal segitiga bermuda yang berada di antara Laut Atlantik, benua Amerika dan benua Afrika. Namun, bahasan tersebut secara tidak langsung merujuk pada sebuah lokasi yang tak mampu ditembus oleh manusia. Bukan antara keduanya ada batas di dalam, ada batas
antara keduanya ada batas gitu kira-kira. Nah cuman memang itu tidak detail ya seperti apa batasnya, tapi merujuk beberapa ilmuwan Islam itu mereka merujuk itu kepada segitiga bermuda, antara keduanya itu ada batas. Semua itu kita sebagai manusia memang gak ada yang tahu teman-teman, karena itu semua kan kalau kita pikir dan kita kembalikan lagi, ada yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang muslim ya kita sih kita sangat berkeyakinan bahwa itu memang kekuasaan yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Oke, next, ada dua arus air, yaitu air hangat, air dingin, dan air panas. Nah itu jadi di segitiga bermuda itu ada dua arus air, air dingin dan air panas. Fakta yang sangat menarik buku ini. Dan juga bisa dikatakan di satu akhir zaman nanti itu merupakan kawasan jin, dan ada yang mengidentifikasikan bahwa kemunculan Dajjal itu dari segitiga bermuda. Nah, jadi makanya nih hal ini kan gue sebenarnya tolong dibantu kirim komentar berdasarkan sudut pandang teman-teman yang tahu. Mungkin teman-teman pernah mengkaji tentang segitiga bermuda, dan mungkin ini menjadi PR buat kita ya sebagai generasi muda dan generasi muslim, terutama ya untuk yang beragama Islam, untuk mentelaah mengenai tentang fenomena segitiga bermuda dari sudut pandang agama. Nah, dan itu jadi nggak cuma sebatas horor aja, horornya udah pasti lah dapet, tadi gue udah ceritain, teman-teman bisa flashback ke belakang lagi. Jadi sudut pandang agama seperti apa sebenarnya tentang fenomena segitiga bermuda. Nah sebenarnya nih, ketika ada pesawat yang hilang segala macam itu dikaitkan dengan hal-hal yang berbau supranatural, ada beberapa pendapat menyatakan bahwa itu cara setan untuk mengelabui manusia agar manusia tidak mau mendekati area itu, agar manusia takut, dan mungkin agar manusia meyakini bahwa di situ tuh ya tadi fenomenanya tentang kerajaan jin lah, tentang kerajaan setan lah. Makanya tinggal kitanya nih sebagai manusia bisa menerima informasi hal-hal yang kita anggap fenomena langka dan tabu yang tidak kita ketahui seperti apa. Makanya gue yakin nih untuk video kali ini nih, gue yakin bakal banyak banget di komentar, karena ini menarik buat kita bahas teman-teman tentang segitiga bermuda. Nah, gue lagi ini dulu nih, lagi lihat dulu nih. Nah, menurut Vincent Gladys, itu luas segitiga bermuda itu sekitar 1,3 juta kilometer teman-teman. 1,3 juta kilometer luasnya. Bisa nggak sih kalian bayangin kalau kalian berada di sebuah lahan yang seluas 1,3 juta kilometer, berapa luas tuh kira-kira kawasan. Jadi seperti itulah fenomena segitiga bermuda. Ada juga nih, ada alien di bawah laut. Terus menurut Dr. Landy, ya kan, Dr. Landy, menurut Dr. Landy ada segitiga enam yang membuat pesawat itu hilang. Nah, ini berdasarkan ilmuwan nih, Dr. Landy mengatakan bahwa ada segitiga enam di segitiga bermuda yang membuat pesawat itu ketika dia melintas hilang. Ada gelombang raksasa atau gelombang laut yang super besar di segitiga bermuda. Dan gua rasa nih apa yang tadi gua sudah sampaikan ke teman-teman sudah cukup banyak ya. Mungkin sudah mewakili beberapa literatur yang pernah kalian dengar tentang fenomena segitiga bermuda. Tetapi gue sangat berkeyakinan apa yang tadi gue sampaikan ada kekeliruan, ada kurang tepat. Makanya gue sangat berharap, dan gue sebenarnya lagi bermimpi
video gua kali ini bisa trending teman-teman. Ya trending minimal di 1-3 juta penonton lah kira-kira. Kali-kali aja ya teman-teman. Gue yakin kok kalau teman-teman bantu support, share, banyak komentar, video ini bisa trending. Nanti kita bahas lagi nih yang lagi teman-teman mau angkat lagi tentang apa, fenomenanya seperti apa. Dan gue minta tolong dukungannya, komentar sebanyak-banyaknya mengenai fenomena segitiga bermuda yang kalian pernah tahu dan kalian pernah dengar. Mungkin bagi kalian yang mempunyai bahasanya indra 46, nah bisa tuh sedikit menanggapi mengenai fenomena segitiga bermuda yang terjadi di kawasan itu. Sebenarnya semua itu masih dalam teka-teki teman-teman, masih dalam sebuah misteri. Misteri itu sepertinya mungkin tidak mudah terungkap, bukan tidak bisa. Misteri itu tidak mudah terungkap. Pertanyaannya adalah kenapa itu menjadi sebuah misteri hingga saat ini? Karena memang ya tadi ketika ada seorang yang nggak mungkin dong dia melakukan penelitian sampai masuk ke area segitiga bermuda dan tiba-tiba hilang. Lantas apa yang dia mau berikan informasi kepada orang lain gitu. Jadi segitiga bermuda itu masih teka-teki dan misteri. Jadi buat teman-teman yang punya literatur dan pengetahuan lebih tentang segitiga bermuda, bisa nih isi kolom komentar gue sebanyak-banyaknya. Gue minta bantu support dan dukungan buat channel gue ini semoga berkembang di Baper TV. Makasih banyak nih yang udah setia dari awal hingga akhir dalam video ini. Semoga video ini bisa trending teman-teman ya. Gue butuh support kalian untuk bantu share sebanyak-banyaknya supaya orang-orang yang belum tahu tentang fenomena fakta segitiga bermuda bisa tahu. Oke kan dari gue. Masih banyak yang udah setia nonton dari awal hingga akhir. Gue akhir sampai di sini. Makasih banyak. Salam merinding. Ditunggu episode cerita dan eksplorasi di lokasi dan tempat yang berbeda. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sukses menjadi manusia yang berjaya di masa yang akan datang. Salam Baper TV, Baper TV Lover. Kalau emang lu suka horor, ini channel terbaik yang lu temukan saat ini. Sampai jumpa.